Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Palupi. Saya adalah dosen program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia yang terletak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Izinkan saya membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah mata kuliah Sistem Basis Data dengan kode 133820, di mana mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa program studi Informasi di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Sistem Basis Data membahas konsep dan teknik pengolahan data menggunakan Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar basis data, menganalisis kebutuhan data, merancang model data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD, mengimplementasikan basis data menggunakan SQL, serta melakukan pengolahan dan analisis data untuk mendukung kebutuhan informasi. Ruang lingkup materi meliputi konsep DBMS, analisis kebutuhan data, pemodelan data, normalisasi, perancangan skema relasional, implementasi SQL yang mencakup Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML, serta pengolahan dan analisis data menggunakan query. Proses pembelajaran didukung oleh penggunaan DBMS MySQL dan PostgreSQL dalam kegiatan praktikum untuk menerapkan konsep basis data dan bahasa SQL. Adapun CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada MK, CPL pertama, mampu memahami, merancang, menggunakan sistem manajemen basis data, serta mengolah dan menganalisa data dengan peralatan dan metode pengolahan data. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mampu merancang database, yang kedua, mampu menggunakan database, yang ketiga, mampu mengolah data dengan alat dan teknik pengolahan data. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yang dijelaskan pada setiap pertemuan di kelas. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem basis data, komponen DBMS dan perannya dalam sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data dan relasi antar entitas dalam suatu studi kasus informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang model data konseptual menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melakukan normalisasi tabel untuk menghasilkan struktur database yang efisien. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang skema basis data relasional yang siap diimplementasikan pada DBMS. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat database dan tabel menggunakan SQL DDL. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan manipulasi data menggunakan perintah SQL DML. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan query data menggunakan select dan berbagai klausa SQL. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengelola database seperti membuat relasi, constraint, dan indeks. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu melakukan pengolahan data menggunakan fungsi agregasi dan operasi pengelompokan data. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menganalisis data menggunakan query kompleks. Yang ke-12, mahasiswa mampu menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan atau visualisasi sederhana. Yang ke-13, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan sederhana. Adapun materi pembelajaran, yang pertama, konsep dasar basis data, pengertian DBMS, karakteristik dari sistem basis data, komponen DBMS, peran basis data dalam sistem informasi. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan data, identifikasi entitas, atribut, relasi, studi kasus, analisis data, sistem informasi. Yang ketiga, konsep pemodelan data menggunakan ERD, yaitu entitas, atribut, relasi, cardinality. Yang keempat, konsep normalisasi database, dependensi fungsional, normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Yang kelima, transformasi ERD ke tabel relasional, primary key, foreign key, integritas referensial. Yang keenam, struktur bahasa SQL, ada perintah DDL. Kemudian yang ketujuh, perintah manipulasi data, perintah DML. Kemudian yang ke-8, query dasar SQL. Yang ke-9, constraint database. Kemudian yang ke-10, fungsi agregasi SQL. Yang ke-11, operasi join. Yang ke-12, penyajian hasil query dan laporan data. Yang ke-13, interpretasi hasil analisis data dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan.
Bentuk pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran tatap muka atau luring di kelas maupun di laboratorium, khususnya untuk materi bahasa SQL. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan pembelajaran berbasis studi kasus. Melalui metode tersebut, saya berharap mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, berani mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, serta mampu menyelesaikan studi kasus sesuai dengan materi yang dipelajari. Pustaka utama yang pertama, Dentes Get Test Band dengan judul Pengantar Basis Data, penerbit Raja Wipers. Yang kedua, Fatansa dengan judul Basis Data, penerbit Informatika. Yang ketiga, Lubis Adianata dengan judul Basis Data Dasar, penerbit Bpublish. Adapun pustaka pendukungnya, yang pertama, Susanti Ika Octavia dengan judul Basis Data Konsep dan Aplikasi, penerbit Bpublish. Yang kedua, Jamal dan saya sendiri dengan judul Sistem Manajemen Basis Data dengan menggunakan PostgreSQL dengan penerbit Haura Utama. Untuk aspek penilaian dalam pembelajaran ini berdasarkan aturan dari Sinformasi Akademik Kampus Universitas Mulia, yaitu untuk kehadiran 10%, etika 15%, tugas latihan 15%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Sedangkan untuk presensi mahasiswa melalui sistem informasi akademik yang ada di Universitas Mulia, selama 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Demikianlah pemaparan pernyataan diri saya dalam PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya cek dulu untuk presensinya ya. Ada yang izin hari ini? Ya, sakit. Oh sakit ya. Kita doakan ya semoga dia sehat kembali agar bisa mengikuti perkuliahan di minggu berikutnya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan keempat di mata kuliah Sistem Basis Data ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep pemodelan data menggunakan IRB, saya mau review dulu ya materi sebelumnya yang minggu lalu ya. Oke, minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan data dengan menentukan entitas, atribut, dan relasi ya. Baik, saya ingin menunjuk ya dari kalian siapa kira-kira yang bisa menjawab. Ya, saya tunjuk Bobby aja deh ya. Oke, Bobby, yang lalu kan saya sudah memberikan beberapa contoh tuh, ada entitas, atribut, dan relasi. Coba Bobby sebutkan 2 entitas, contoh 2 entitas. Apa aja Bobby? Yang pertama entitas mahasiswa, yang kedua entitas dosen. Ya, benar semua ya? Ya. Jadi Bobby ada 2 entitas mahasiswa dan entitas dosen. Sekarang saya tunjuk lagi Dipa. Coba Dipa jelaskan dari entitas mahasiswa itu atributnya apa saja, dosen apa dia? Silakan. Atribut mahasiswa adalah NIM, nama mahasiswa, nomor telepon, alamat, dan email. Oke, baik, benar ya. Untuk dosen? Untuk dosen ada NIDN, nama dosen, alamat, dan status dosen. Oke, benar ya. Oke, dan bagus sekali jawabannya Bobby dan Dipa. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mengenal tadi ya entitas, atribut, dan relasi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana merancang model data konseptual menggunakan entity relationship diagram atau yang dikenal dengan ERD. Oke, siap semua ya? Kita mulai. Ibu akan buka slide pertamanya. Oke. Oke, baik. Kita mulai ya. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan ini sesuai dengan materi Ibu aja, yaitu si basis data dengan bobot 3 SKS. Ini adalah semester 2 untuk prodi SI. Baik ya.
Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya mau menjelaskan dulu untuk CPMK ya. CPMK dari mata kuliah basis data, mahasiswa mampu merancang basis data secara konseptual menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian untuk sel CPMK-nya, mahasiswa mampu merancang model data konseptual menggunakan ERD. Indikator dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menggunakan ERD sesuai dengan studi kasus dengan menunjukkan apa saja entitasnya, atribut, relasi, kardinalitas secara tepat. Untuk materi pembelajaran di pertemuan keempat ini yaitu kita akan belajar konsep pemodelan data menggunakan ERD. Ya, untuk pustakanya kita menggunakan pustaka Dentes Getslesburn. Untuk judul buku pengantar basis data, penerbitnya adalah Edelweiss. Kemudian yang kedua, pustakanya Katansa, judul bukunya basis data, penerbitnya Informatika. Yang ketiga, Susanti Skaplovia, judul bukunya basis data konsep dan aplikasi, penerbitnya Litvakulis. Oke, tujuan dari mata kuliah ini, jadi setelah nanti kita mempelajari materi ini, diharapkan yang mahasiswa mampu menggambarkan ERD sesuai dengan studi kasus. Bagaimana nanti kalian bisa menunjukkan apa saja entitasnya, atribut, relasi, dan kardinalitasnya secara tepat. Untuk pokok balasannya, konsep pemodelan data menggunakan ERD. Satu pokok balasannya adalah konsep pemodelan data yang dari ERD, komponen ERD, dan kardinalitas derajat transformasi. Oke, saya akan menjelaskan dulu tentang konsep pemodelan data. Pemodelan data adalah proses merancang struktur basis data dengan mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang biasanya divisualisasikan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, dalam membuat basis data itu nanti kita dianjurkan terlebih dahulu menentukan komponen dan relasi apa saja yang diperlukan. Jadi untuk menyusun dan menyimpan sebuah data atau informasi dengan benar, itulah kegunaan dari ERD. Apa sih sebenarnya ERD? Model dan komponen dari ERD itu sendiri. Saya akan jelaskan. ERD. Oke. ERD adalah atau kata dari Entity Relationship Diagram, merupakan apa? Diagram hubungan entitas yang digunakan untuk perancangan basis data. Oke, yang menunjukkan relasi atau hubungan antar objek. Oke, itu adalah ERD. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita menggunakan ERD ini nanti dibentuk dan digambarkan secara terstruktur agar terlihat rapi. Gitu ya? Oke, komponen ERD. Tadi sudah disebutkan sama Bobby, sama Diva, itu merupakan komponen dari ERD. Ada apa aja? Entitas, atribut, relasi. Oke. Nah, karena untuk melihat secara simbolnya ya, ini teorinya dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya entitas? Apa sih sebenarnya atribut? Dijelaskan di sini. Jadi entitas itu merupakan sekumpulan dari objek ya yang diidentifikasi secara unis, berbeda dengan yang lain. Biasanya digambarkan dalam bentuk ya persegi. Oke, nah ini adalah gambar entitas persegi panjang. Jadi ini adalah entitas. Oke, berikutnya adalah atribut. Atribut itu setiap entitas itu memiliki atribut. Fungsinya buat apa sih? Menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari sebuah entitas. Dan atribut sendiri di dalam ERD ini terbagi beberapa. Dan ada contohnya di sini ya. Jadi yang pertama adalah atribut kunci. Atribut kunci adalah yang menentukan ya, ini biasanya bersifat penting. Biasanya dijadikan sebagai primary key. Ada yang tahu primary key? Kunci sifatnya unik ya. Contohnya di sini. Contohnya apa aja di sini? Kalau entitas mahasiswa ada NIM. Oke, kemudian kalau dosen ada kalau karyawan, nomor induk kan? Oke, itu adalah contoh atribut. Berikutnya adalah atribut simpel. Ini tidak dapat dipecahagi ya. Jadi sebuah atribut yang tidak bisa dipecahagi dan bernilai tunggal. Contohnya di sini adalah nama, kemudian jenis kelamin, kemudian golongan darah dan lain-lain. Lihat lagi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah atribut multinilai.
Atribut nilai itu adalah atribut contohnya ya, jadi dia memiliki atribut yang lebih dari satu nilai. Contoh di sini misalnya sebuah jurnal itu kan biasanya penulisan dari satu ya. Nah itu termasuk adalah atribut dari multi nilai. Kemudian ada hobi. Hobi kan biasanya lebih dari satu ya. Membaca, kemudian hobinya menulis ya nggak? Nonton, apalagi anak zaman sekarang nonton Korea kan gitu ya. Nah, lain-lain. Itu termasuk adalah salah satu atribut multi nilai. Kemudian ada atribut gabungan. Jadi di sini atribut terdiri dari beberapa atribut yang berukuran kecil dan memiliki arti tertentu. Contohnya di sini adalah misalnya nama. Nama itu kan biasanya ada nama depan, nama tengah, dan nama. Oke. Berikutnya atribut derivatif. Ya. Jadi di sini atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan atributnya tidak wajib untuk ditulis sebenarnya. Contohnya di sini usia, umur, lama kerja dan lain-lain. Jadi di sini beberapa contoh atribut. Relasi. Relasi adalah komponen ketiga dari relasi. Jadi komponen ketiga dari apa tadi? IRB. Oke, nah di sini terdiri dari beberapa ya, ada 3 jenis relasi. Yang pertama yaitu one to one, kemudian one to many, yang terakhir adalah many to many. Nanti akan dijelaskan di gambar riset berikutnya. Oke, yang terakhir adalah garis. Ini menghubung nanti antara entitas satu dengan yang lainnya ya. Itu nanti ada yang namanya komponen garis. Oke, ini adalah beberapa simbol IRB. Simbol entitas, simbol atribut, dan simbol referensi. Jadi ada beberapa simbol, yang terakhir adalah simbol garis. Ini bisa dibaca ya, apa saja. Oke, entitas. Kita kembali ke entitas. Di sini ada 2 tipe entitas ya. Ada entitas kuat dan ada entitas lemah. Dan di sini sudah dijelaskan apa sih yang sebenarnya entitas kuat itu seperti apa? Contohnya apa? Kemudian, nah ini dijelaskan entitas kuat itu adalah entitas yang berdiri sendiri tanpa bergantung dengan entitas lain. Di sini contohnya adalah mahasiswa, mata kuliah, dosen, buku, dan anggota. Kalau ibu tambah misalnya di dalam sistem kepegawaian, yang mana dijadikan sebagai entitas kuat? Kalau dalam sistem kepegawaian, karyawan. Oke, bisa ya? Oke, karyawan itu bisa dijadikan sebagai entitas kuat. Entitas lemah merupakan entitas yang tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya tergantung dari entitas kuat. Contoh di sini anak kan bergantung dari dosen ya kan? Anak tuh misalnya dosen ya. Sama kayak seperti kalian mahasiswa, orang tua entitas lemah nggak? Orang tua lemah, karena dia tergantung dari kelompoknya mahasiswa ya. Nah, jadi dia atribut lemah itu dia keberadaannya bergantung pada entitas kuat, gitu ya. Oke, dan banyak yang lain. Kemudian ini adalah lanjutannya. Ini ada gambar tadi yang saya jelaskan entitas lemah. Dosen punya anak. Jadi anak ini tidak bisa dia berdiri kalau tidak ada entitas kuatnya yaitu dosen. Nah, ini contoh dari entitas lemah. Sama seperti tadi, entitas orang tua itu pasti butuh entitas kuat ya. Apa? Yaitu mahasiswa. Oke, baik ya. Berikutnya adalah atribut. Karakteristik atau properti dari sebuah entitas. Contoh di sini ada entitas mahasiswa dan beberapa atribut, ya. Oke, di sini ada atributnya, ya. Ini atribut. Oke, ini adalah contoh ya untuk mahasiswa. Sekarang saya mau tanya nih sama kalian. Misalnya di sini ada entitas buku. Ini kalau dalam perusahaan kira-kira atributnya apa saja? ID buku. Oke, kemudian judul buku. Kemudian apa lagi? Oke, boleh. Nomor IS. Gitu ya. Oke, ini adalah contoh entitas buku dengan beberapa atribut. Kita lanjut. Oke, kita lihat. Kemudian relationship, hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Nah, di sini kalau dari gambar ini menggambarkan mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi ini merupakan relasi. Ya kan? Di sini entitas mahasiswa mengambil mata kuliah. Kalau dari gambar ini nanti dijelaskan juga ya, ini namanya belajar kriminalitas. Kalau ini gambarnya many to many, ya.
Satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Oke, ini termasuk menjelaskan penggambaran simbol relasi antara dua entitas. Oke, baik. Berikutnya, untuk pada semester berapa mahasiswa mengambil mata kuliah, maka di sini dijelaskan ada yang namanya relationship mengambil. Jadi mengambil ini termasuk adalah relasi. Semester ini digabungkan ya, atau ditambahkan di gimana nih? Di relasi mengambil. Oke, ya. Tipe-tipe atribut. Nah, sekarang kita masuk ke atribut. Ada yang dinamakan atribut kunci, atribut bernilai tunggal, bernilai banyak, komposit, dan derivatif. Ya, oke. Yang pertama di sini dijelaskan apa sih sebenarnya atribut kunci, yaitu yang bernilai tunggal atau unis. Kemudian bernilai tunggal yang memiliki hanya satu nilai. Kemudian yang bernilai banyak memiliki sekelompok nilai. Sedangkan komposit atribut yang terdiri atas beberapa atribut yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir, atribut derivatif, atribut yang diperoleh dari atribut lain. Saya berikan contoh. Oke, di sini ada beberapa contoh entitas mahasiswa dengan beberapa atribut. NIM ini termasuk atribut apa? Kunci ya. Jadi NIM termasuk atribut kunci. Kemudian nama termasuk atribut nilai. Ya, karena dia bernilai sama. Oke, dalam entitas mahasiswa, di dalam entitas mahasiswa terdapat beberapa atribut ya. Yang pertama adalah di sini atribut kunci. Atribut kunci di sini contohnya adalah NIM. Kemudian nama ini merupakan atribut tunggal ya. Kemudian alamat merupakan atribut apa di sini alamat atribut tunggal. Tapi kalau misalnya mahasiswa memiliki lebih dari satu alamat juga bisa dikatakan sebagai atribut bernilai banyak. Oke, kemudian hobi bernilai banyak ya. Kemudian tanda lahir di sini termasuk atribut bernilai tunggal. Karena kita pasti memiliki satu tanda lahir ya. Kemudian telepon. Nah, telepon itu merupakan di sini atribut bernilai banyak. Misalnya mahasiswa memiliki lebih dari satu telepon. Oke ya. Kemudian di sini ada lanjutan atribut komposit. Ini contohnya tadi ya. Dari sini contohnya di sini adalah nama. Jadi ada nama depan, nama tengah dan nama belakang. Kemudian adalah atribut derivatif. Derivatif ini dia diambil dari atribut yang lain. Umur diambil dari atribut tanggal lahir. Gitu ya. Oke. Kemudian derajat kardinalitas. Di sini ada yang berderajat 1. Ini berarti hubungan terjadi pada satu entitas ya. Jadi dia relasinya itu dia ke entitas yang sama. Kemudian berikutnya adalah relationship berderajat 2 atau binary. Berarti relasinya ini terdiri dari dua entitas. Kemudian relationship berderajat 3, berarti ada 3 entitas ya. Jadi ada 3 entitas yang berhubungan di sini. Oke, kemudian kardinalitas relationship. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah one to many. One to many contohnya di sini adalah pegawai memimpin kantor cabang. Jadi satu pegawai yaitu memimpin satu kantor cabang. Satu kantor cabang itu dipimpin oleh satu pegawai. Ini adalah contoh one to one. Oke, kemudian adalah contoh notasi atau kardinalitas yaitu one to many. Contohnya di sini adalah setiap dosen, satu dosen mengkoordinir banyak mata kuliah. Ya, tetapi satu mata kuliah itu hanya bisa dikoordinatorin oleh satu dosen. Atau contoh berikutnya, setiap dosen pembimbing akademik itu bisa membimbing mahasiswa lebih dari satu, ya kan? Tetapi satu mahasiswa itu hanya memiliki satu dosen pembimbing akademik. Itu berarti menjelaskan derajat kardinalitasnya adalah one to many. Berikutnya adalah many to many atau banyak ke banyak. Di sini contohnya adalah dosen ajar mata kuliah. Berarti dosen mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diajar oleh lebih dari satu dosen. Bisa ya? Oke, baik. Kemudian contoh relasi one-to-one ini yang lain dosen mengenalai jurusan. Satu dosen mengenalai satu jurusan atau satu prodi. Satu jurusan hanya dikepalai oleh satu dosen. Kemudian one to many, satu dosen bisa mengajar banyak kuliah, tapi di sini satu mata kuliah diajar oleh dosen. Jadi tergantung dari rule bisnisnya ya. Tapi kalau aturan dari akademiknya satu mata kuliah bisa diajar oleh lebih dari dosen, berarti dia bisa many to many. Oke, berikutnya adalah many to many. Di sini mahasiswa
banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Satu mata kuliah itu berarti bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Ini adalah contoh untuk relasi many to many. Oke, catatan IRB. Penentuan derajat relasi tergantung dari aturan bisnis yang ada dalam sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Walau notasi derajat relasi tidak sedominan notasi yang lain, tapi derajat relasi sangat berperan dalam tahap implementasi. Tahap pembuatan IR yang pertama yang perlu diingat, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Ya, kemudian menentukan atribut kimia dari masing-masing himpunan entitas. Kemudian mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang lain. Kemudian menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Ya, yang pertama dalam buat IRB kita menentukan apa saja entitasnya. Ini yang perlu diingat ya, kita harus tahu dulu entitasnya apa saja. Tadi sudah disebut ada entitas mahasiswa, kemudian entitas dosen, entitas mata kuliah. Oke, kemudian yang kedua menentukan atribut key dari masing-masing himpunan. Jadi masing-masing entitas itu kita harus menjelaskan atributnya apa saja di masing-masing entitas. Oke ya? Baik, yang ketiga, mengidentifikasi menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forensiknya. Jadi nanti di antara entitas ini kita harus tahu yang mana dijadikan sebagai kriminality dan forensik. Yang keempat, menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Apakah dia one to many atau many to many. Oke, kemudian yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi aturan deskriptif non-key. Non-key itu berarti adalah atribut tambahan. Kalau name itu kan atribut utamanya yang dimiliki. Tambahan itu misalnya ada namanya, ada alamatnya, nomor telepon, termasuk adalah atribut non-key. Ini ada contoh. Oke, ini ada soal studi kasus ya. Jadi nanti setelah saya tadi saya menjelaskan materi, silakan nanti ini dikerjakan secara kelompok, didiskusikan. Nanti minggu depan akan kita bahas ya. Silakan nanti diselesaikan. Oke, baik. Dari sini ada yang mau tanyakan? Oke, baik. Silakan. Apakah bisa membuat IRD tanpa menganalisa kebutuhan? Oke, baik. Apakah bisa menggambarkan IRD ya tanpa mengenal kebutuhan? Tidak disarankan ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan IRD itu, kita harus menganalisis kebutuhan sistem dulu. Jadi supaya nanti apa yang kita rancang, apa yang kita bangun itu nanti sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan seorang user atau pengguna. Jadi kita tahu dulu ya, kita itu nanti entitasnya apa saja, terus atributnya apa saja. Itu yang harus dipahami sebelum kita menggambar IRD. Jadi kita menganalisis dulu ya. Baik. Kemudian pembahasan kita hari ini tentang materi konsep pemodelan data dengan menggunakan IRD. Nanti di slide terakhir ada studi kasus, silakan nanti didiskusikan secara kelompok, nanti kita bahas minggu depan. Ya. Untuk minggu depan nanti materi yang akan kita bahas yaitu tentang normalisasi database. Baik, terima kasih atas kehadiran dan keaktifannya hari ini di kelas. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.